Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya selamat siang semuanya. Siang. Sebelum kita mulai belajar ini, kita absen terlebih dahulu. Ada yang terakhir? Hadir semua, Pak. Sampai semua. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan berdoanya. Dan dipimpin oleh kelas Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baiklah anak semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjut pada materi yang kita akan lanjut pada materi ketiga, yaitu sistem pencernaan. Sebelum kita masuk pada materi ini, ada baiknya kita mengetahui apa saja tujuan-tujuan yang kita capai dalam permainan kita hari ini. Tujuan yang pertama kita harus tahu apa saja organ yang ada dalam sistem pencernaan, kemudian penyakit apa saja yang bisa mengganggu sistem pencernaan, dan kemudian dari itu ada upaya mencegah penyakit yang mengganggu sistem pencernaan. Kemudian kita sengaja masuk ke dalam materi. Nah, ini sistem pencernaan. Sebenarnya ada yang tidak tahu apa itu sistem pencernaan? Belum, Bapak. Belum, Pak. Nah, sistem pencernaan itu adalah sekelompok organ yang digunakan untuk memecah atau menghaluskan makanan menjadi lebih kecil agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, di sini berikutnya itu ada sistem pencernaan manusia. Simpelnya itu ada dua badan dan mulut, dua itu ada kerongkongan, tiga lambung, keempat dari usus halus, lima usus besar, dan keenam anus. Dan di sini yang pertama ada mulut. Mulut ini merupakan jalan awal pencernaan manusia. Di mulut terjadi proses mekanik bukan kimiawi. Gigi menghasilkan potongan makanan menjadi lebih kecil. Jika ada pencernaan kimiawi, dan kemudian enzim pada ion membantu makanan menjadi lebih halus lagi. Itu pencernaan kimiawinya. Dan yang kedua itu ada kerongkongan. Setelah makanan itu dari mulut, kemudian lanjutkan ke kerongkongan. Di kerongkongan ini ada terjadi peristaltik. Apa itu peristaltik? Di sini terlihat yaitu filamen berwarna emas yang mendorong makanan menuju lambung. Dan di sini ada lambung. Di lambung terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot lambung. Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Dan dialihkan ke usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 470 cm sampai 760 cm. Nutrisi dari makanan yang sudah dihaluskan di lambung akan diserap oleh usus halus. Kemudian ada usus besar. Dari usus halus tadi akan sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan mengubahnya menjadi fases dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Dan dilanjutkan oleh anus. Sebelum fases dikeluarkan dari tubuh melalui anus, fases akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Di rektum ini, sensor akan memberikan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah fases perlu dikeluarkan atau tidak. Jika fases perlu dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang fases atau zat sisa makanan tersebut.
Nah, kita lanjutkan pada poin berikutnya, yaitu gangguan pada pencernaan. Contoh gangguan pada pencernaan ini pertama pada diare, kemudian lemah, sembelit, dan radang usus. Nah, ini ada penyebabnya di bawah, bisa kita lihat. Yang pertama itu pola makan tidak sehat itu dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Kemudian ada kurang istirahat, infeksi bakteri, dan kurang minum air. Dan kemudian dilanjutkan dengan cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Cara menjaga kesehatan yang pertama itu adalah makan makanan bergizi, yang kedua adalah minum air putih cukup, yang ketiga adalah olahraga, yang keempat makan teratur, dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan makanan. Selesai kita pakai di mata hari ini, jika Bapak akan memberikan PPT untuk menambah pengetahuan kalian, di sini bisa kalian isi di sini. Bapak akan memberikan jawaban. Ya. Ya baiklah, setelah Bapak berikan KBD-nya, ada yang mau ditanyakan mengenai tempat jawaban yang Bapak berikan. Pertanyaan yang Bapak berikan, apakah ada yang belum nanti kali ini ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Ini belajar saya, Pak. Agak keras, maaf prediksi. Isi sebisa mungkin aja. Sampai ada yang ditanyakan lagi? Oke. Baiklah, sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah selesai, langsung saja kalau ada yang kelompoknya pada tentang untuk menjelaskan apa yang penggunaan manusia yang telah tertera di LKPD. Jadi teman-teman, itu ada gambar. Nah, yang nomor 1 itu adalah mulut. Nah, mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan. Lalu di dalam mulut itu ada gigi. Nah, gigi ini berfungsi untuk melanjutkan makanan yang dibantu air liur untuk memulai pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Lalu yang nomor 2 itu adalah kerongkongan atau esophagus. Nah, di mana berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Yang ketiga ada lambung, di mana lambung ini berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi menggunakan asam lambung dan enzim, serta mengubah makanan menjadi bubur halus. Ya baiklah. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yaitu Andi Elia. Baik, berikutnya kelompok 2 silakan maju. Baik, yang nomor 2 adalah kerongkongan atau esophagus yang dimana menyalurkan makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Terus yang ketiga ada usus halus, fungsinya tempat pencernaan lanjutan dan penyerapan seri-seri makanan ke dalam darah. Ya, baik sekali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dan kelompok terakhir, silakan. Baiklah, saya akan menjawab
pembuat yang mereka itu ada bus besar. Bus itu menyerap air mineral dari sisa makanan serta bentuk feses, dan di dalam itu ada arus. Fungsinya tempat pengolahan sisa makanan atau feses dari tubuh. Ya, terima kasih Bapak Karim. Ya, saya sudah mengembali materi kita kali ini. Pada evaluasi, apakah ada yang ditanyakan? Ini apa ini kok? Oh, simpan udah lagi. Terus itu apa? Nama ini sebulan. Berhubung kita Baiklah, sekian jika ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke kesimpulannya. Di sini ada yang pertama itu dari kesimpulan sistem pencernaan pada tubuh mengontrol isi dan energi. Dan yang kedua adalah pencernaan kerjasama mengolah makanan dan yang mulut hingga anus. Dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan sistem pencernaan sangat penting bagi tubuh. Baik, semuanya. Kita sudah memaparkan materi kita hari ini. Kita lanjutkan di minggu selanjutnya. Jika ada kesalahan atau kekurangan yang mau dimaafkan, dan jika ada yang ingin menanyakan, Bapak persilakan. Sudah Pak. Ya baiklah, saya berbentuk. Baik, Pak. Mengucapkan salam. Alhamdulillah. Ya Bapak ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mereka awalnya itu ya